Kepada Pak Elia Tambunan, MPD, kami persilahkan. Oke, baik. Selamat malam kawan-kawan. Horas. Selamat malam, Pak. Oke, saya mewakili dari kelompok Pantekostalisme ini ya, dari GPDI, ingin menjelaskan apa bagiannya. Saya kan secara sejarah sosial soal premileniarisme ini tentu dari kepakaran saya sebagai seorang GPDI lah, sebagai seorang Pantekosta, dan memang saya serius mengatakan ini supaya orang tidak salah paham saja sebetulnya. Nah, kalau acara ini ingin membuat pijakan-pijakan teologis dari pandangan-pandangan kaum premilenial, tentu saya dari sudut pandang kelompok Pantekosta sebetulnya, kelompok GPDI, dan saya mengatakan saya mewakili intelektual dari GPDI untuk menyuarakan kekeliruan dari kawan kita MYM itu ya. Nah, di GPDI sendiri sebetulnya ini topik yang sangat serius sejak dari awal ya. Ketika GPD itu bermula di arus Amerika 1921 sampai ke sini, sampai ke Hindia Belanda, ini adalah salah satu yang menarik, bukan mendorong ya. Eskatologis itu adalah ajaran yang menarik. Misionaris itu pergi ke luar negeri, ke Hindia Belanda misalnya, karena mereka mendapatkan visi dari Tuhan bahwa Tuhan akan datang segera. Maka misalnya 2 misionaris Pantekosta yang datang dari Amerika itu, karena dia mendapatkan visi atau penglihatan pada saat camp-camp besar di tenda-tenda besar di Seattle, di Washington, negara bagian Washington itu, ada orang-orang yang kita kenal sekarang, orang Bali dari keturunan kerajaan Badung, kota Denpasar sana pada waktu itu. Jadi ada sesuatu yang menarik mereka dari jauh. Kalau di Alkitab itu panggilan Makedonia. Di buku, saya kan menulis buku namanya Sejarah Pantekosta seperti ini yang menjelaskan hal-hal seperti itu. Nah, ada perumpamaan-perumpamaan yang memudahkan orang Pantekosta untuk mengerti hal-hal yang eskatologis. Salah satu yang paling biasa digunakan adalah Matius 25 itu. Ada 2 kelompok gadis itu kan. Gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Nah, menurut saya kalau penjelasan ini untuk menyadarkan kekeliruan-kekeliruan dari seorang pribadi yang bernama Matalu itu, saya pikir dia tidak mewakili kelompok reform, tidak bisa juga dilihat seperti itu kan. Saya sudah mendengar videonya memang, jadi dia tidak mewakili, dia mewakili dirinya sendiri. Jadi kalau orang Pantekosta menggunakan analogis dari parabel, dari perumpamaan ini, jelas menurut saya MYM itu masuk kepada kelompok gadis yang bodoh itu. Kenapa? MYM nggak ngerti tambah-tambah. Dia cuma tahu memecah belah saja kan. Jadi harus belajar lagi kepada Roh Kudus sekali supaya tahu tambah-tambah itu kebangkitan pertama, kebangkitan kedua. Jangan langsung ditambahkan jadi kalau begitu ada kebangkitan ketiga kan begitu itu. Nggak bisa begitu itu. Bodoh kali orang ini memang. Harus jelas kita katakan seperti itu. Sebabnya saya dengan Pak Samuel itu sudah berulang kali meminta dengan serius, dengan secara terbuka juga untuk mengajak beliau, ayo diskusi secara edukatif di kanal-kanal YouTube-nya kita. Banyak kali tingkahnya, banyak kali alasannya, inilah itulah. Akibatnya kan seperti ini. Ya, sok-sok tahu ajaran orang, itu persoalan-persoalan. Jadi sudahlah, Matalu selesaikan dulu dokternya deh, baru kita bicara lah, ya kan? Jadi kebanyakan baca literatur, jadi lupa baca kitab Wahyu pasal 20 yang dibilang Om Well itu. Itu kan teksnya jelas itu. Tak usahlah ditafsir-tafsir macam-macam yang diberi.
dari Orwell itu kan ada apa modus struktur gramatikalnya untuk memastikan saja sebetulnya kan. Tapi di bahasa Indonesianya pun itu ada tulisannya kebangkitan pertama, kebangkitan kedua, seperti Wahyu pasal 20 ayat 6 itu kan jelas banget bunyinya itu. Nah, cuman karena kawan kita bodoh matematika 1+2 langsung 3, nggak bisa membaca Alkitab seperti itu. So please selesaikan dulu dokternya, baru bicara doktrinnya orang lain, ya. Mata lu kan berhadapan dengan ketua-ketua STT ini, dokter-dokter semua kan. Ya beliau belum, dokternya pun kelas jauh kan. Kuliahnya di Belanda, dia ada di sini. Nggak bisa juga bahasa Belanda. Bahasa Inggris apalagi menurut saya. Ya kan, so please menahan dirilah sedikit, jangan terlalu masuk dapurnya orang lain, apalagi masuk kamarnya orang lain. Ku hajar kau. Ya. Nggak boleh seperti itu karena sudah terlalu banyak. Dia juga tidak bisa membedakan Pentakosta dengan Pentakosta di banyak-banyak YouTube-nya itu. Kan kasihan sekali jadinya. So please teman-teman yang mengagumi MIM, pindahlah ke Pentakosta, pindah ke GBDI, mahasiswa-mahasiswa yang diajar oleh Mata lu pindah saja ke STT Salatiga deh, ketemu dengan orang sarjana Pentakosta seperti ini, biar saya ajar dengan benar. Itu aja deh. Nah, ada yang tidak diketahui memang. Ajaran-ajaran premilenialisme itu kan ada sejarah-sejarah sosialnya yang itu disebut dengan cara membacanya kita kenal dengan dispensasionalisme itu. Di GPDI sendiri dispensasionalisme itu bukan fakta sejarah dalam artian membaca isi peradaban dunia, tetapi itu adalah metode yang sudah sempat disinggung oleh tulang Pangeran Manurung tadi untuk memudahkan membaca pembabakan zaman. Karena memang Tuhan menyatakan dirinya dengan banyak pembabakan. Itu yang nanti di dalam teologinya GPD itu disebut dengan covenant theology itu. Jadi Tuhan berjanji dengan Nuh, dengan Abraham, dengan peristiwa Kalvari Yesus dan segala macamnya itu. Jadi memudahkan orang untuk membaca zaman. Memang ada orang Pentakosta yang akhirnya membacanya adalah keadaan zaman. Maka disebut dengan peta zamannya tadi itu kan yang dibaca adalah isi zamannya. Sebetulnya di buku-buku sumber primernya GPD misalnya ini ditulis oleh pionir GPD pertama yang Offler namanya. Ini ada tulisannya loh. Terus ini misalnya kan, ini juga ada bukunya banyak sekali ya. Jadi ada 120 topik-topik ajaran Pentakosta yang dibukukan. Salah satunya adalah The Great Tribulation. Ada tulisan-tulisannya. Mata lu kan nggak pernah membaca seperti ini, udah bicara kebangkitan ketiga dan lain-lain. Dia jelas keliru lah, jelas keliru. Ya, jadi di GPD ada kok tulisannya jelas The Great Tribulation. Ada 120 topik. Umumnya memang lebih banyak berkaitan dengan eskatologis. Jadi saya ingin menegaskan begini. Apa sih ciri khas atau teologinya Pentakosta itu sebetulnya dia ada 4. Ya. Yang paling khas dari isi teologinya Pentakosta yang kaitannya dengan teologinya ya. Salah satunya yang kita kenal dengan namanya itu adalah teologi Injil sepenuh dalam kuasa Pentakosta. Itu dibagi 4 rumusan. 1 itu disebut dengan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ayatnya banyak sekali karena itu kan sudah disebutkan di dalam pengakuan iman gereja kami ya. Yang kedua adalah Yesus itu pembaptis Roh Kudus. Nah, itu Kisah Para Rasul pasal 2. Yang ketiga adalah Yesus itu tabib atau dokter atau penyembuh yang ajaib. Teologi healing kan itu. Nah, yang keempat itu adalah yang kita bicarakan malam ini yang kita sebut dengan Yesus itu raja yang akan datang segera. Itu. Jadi ajaran premilenialisme itu masuk kepada rumusan keempat tadi itu yang disebut dengan the second coming king. Itu ada
Ya ini di literaturnya ada, jelas sekali. Belum lagi nanti generasi kedua sesudah pionir GPDI yang ada di Seattle itu menulis juga buku, ada banyak sekali topik-topiknya, ini namanya Great Themes itu. Jadi tema-tema besar yang menjadi panduan doktrinalnya Pantekosta ada. Ini yang saya baca secara historis, ada di sini semuanya itu. Nah, kenapa? Karena misalnya masih ada di blog, misalnya ini ada blog yang tahun 1914, pendiri GPDI itu yang namanya William Henry Ofler itu sedang berdoa. Tuhan bersuara kepada dia bahwa sebentar lagi akan ada perang dunia pertama. Pemimpinnya bernama Kaisar itu, yang kita kenal dengan Hitler itu. Maka semakin gencar untuk mengirim misionaris ke seluruh dunia. Nah, GPDI itu sebetulnya adalah bagian dari pengiriman misionaris karena sebentar lagi Tuhan mau datang. 1914 suara Tuhan datang kepada pendiri Pantekosta itu di Bethel Temple Seattle di Seattle, Amerika, dengan suara seperti itu, lalu mengirim misionaris ke banyak negara. Misalnya ke Amerika Latin itu di negara Kolombia, Kepulauan Karibia, Meksiko, Costa Rica. Nama-nama kotanya saya tidak sebut, saya sedang tulis itu. Yang berikutnya adalah di Asia. Asia itu Jepang, Cina, Taiwan, Thailand, Papua Nugini, Filipina, Indonesia, Pakistan, sama India. Itu Asia. Yang berikutnya Timur Tengah, di Iran. Jadi misionarisnya Pantekosta itu juga ada dikirim ke Iran. Yang berikutnya adalah ke Afrika Timur. Terus yang berikutnya ke Belanda di Eropa itu sama Italia. Nanti di Australia ada di Melbourne sama di Auckland, New Zealand. Jadi ada beberapa benua, jadi Amerika Latin, Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa sama Australia yang gara-gara mendengar suara Tuhan, sebentar lagi Tuhan mau datang. Maka masuk di rumusan keempat, Jesus is the second coming itu. Ada bukunya, ada ajaran-ajarannya yang menurut saya tidak pernah dibaca jangankan oleh Matalu. Kami pun orang-orang Pantekosta belum tentu membaca itu secara tuntas. Nah, makanya kan agak aneh rasanya kalau saya membicarakan reform, padahal saya juga tidak belajar reform secara utuh. Ini perlu teman-teman berhati-hatilah untuk menista ajaran-ajaran dari kelompok-kelompok lain yang belum tentu diketahui secara keseluruhan. Nah, di Pantekosta sendiri, ajaran premileniarisme itu kaitannya dengan kemerdekaan bangsa Israel, kemerdekaan Israel di seluruh dunia. Maka gerakan ini nanti yang juga ada kaitannya dengan hujan akhir yang diterjemahkan dengan kemerdekaan negara Israel. Itu aja. Maka peta zamannya itu membaca pembabakan peradaban dunia. Misalnya ini ada kok sampai di sini pengajaran. Ini sudah diajarkan tahun 57 di Amerika. Ini ada bendera Israelnya, ada lagi kan, simbol benderanya 6 sudut dan segala macam, ada loh. Jadi sebetulnya hanya memang kelemahan kami sampai hari ini adalah orang-orang Pantekosta sendiri tidak kekayaannya tidak terlalu tinggi. Nah, saya sedang menulis itu sebetulnya teologinya ini yang 4 bidang tadi, maka saya tidak membagikan slide-nya di sini karena saya ingin tulisan itu menjadi satu tulisan yang utuh di dalam empat rumusan tadi. Salah satunya adalah Jesus is the second coming King itu yang sangat kuat di Pantekosta karena yang pertama ada sejarah sosial di baliknya itu yang misalnya saya tidak perlu share di sini screen-nya. Tahun 1918 kelompok-kelompok pionir Pantekosta yang ada di Amerika itu juga ikut berperang di masa Perang Dunia Pertama itu. Ya. Jadi ajaran Kristus mau datang kan ditandai dengan apa? Matius pasal 24, 16, itu perang
antar bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa. Nah, orang-orang Pantekosta itu ikut berjuang di perang Amerika itu. Ada fotonya di buku yang saya tulis itu. Jadi sejarah-sejarah sosial yang memastikan apa yang didengar dari Tuhan itu ada fakta historisnya, itu maksud saya. Tadi kan 1914 pionir GPD itu mendengar akan ada bangkit seorang Kaiser namanya. Ternyata itu yang kita kenal dengan sejarah dunia, Perang Dunia Pertama 1914. Tidak salah kan, memang ada perangnya kan. Itu lalu nanti pionir dari arus Belanda yang namanya Margaret Alt itu juga mendengar suara Tuhan 1940. Ada bukunya itu yang berbahasa Belanda dan juga bahasa Indonesia itu yang diterjemahkan di Gandumas itu. Mousje itu mengatakan akan ada perang dunia kedua. Dan itu ada disebutkan tokoh-tokoh perang dunia keduanya disebutkan secara jelas itu suara Tuhan. Nah, jadi saya mau mengatakan begini, memang teologi ini adalah teologi yang base-nya dibangun dengan pengalaman, tetapi pengalaman-pengalaman yang masih ada rujukannya di dalam teks-teks Alkitab. Maka Matius pasal terakhir, Lukas pasal terakhir, kitab Daniel pasal terakhir, lalu nanti Wahyu pasal terakhir itu ajaran-ajaran yang sejak dari mula gereja ini berdiri sangat sangat diajarkan begitu banyak. Maka agak aneh rasanya kalau dianggap keliru kan. Agak aneh rasanya kalau dianggap salah. Bahkan bahasanya MIM itu kan di YouTube-nya itu sesat. Saya pikir terminologi sesat ini jangan mudah-mudah dimainkan. Sayang kita tidak di zaman bapak-bapak gereja kan. Kalau MIM mengatakan kita kelompok premil, sebetulnya kan kita bisa menganatemakan, mengangkat pedang untuk memenggal kepalanya MIM kalau kita menggunakan terminologi sesat itu. Jadi hati-hati loh. Jadi marah sekali saya karena sudah berulang-ulang kita aja, ayo diskusi secara terbuka. Tapi kan banyak kali alasannya. Akhirnya jatuhlah dia pada hal-hal yang tidak mengerti ajaran kelompok-kelompok lain. Ya, saya paham karena beliau sedang mengerjakan disertasinya kuliah jarak jauh, jadi pusing dia, ya pusing. Maka perlulah banyak-banyak main gitar, minum vitamin lah, biar pikirannya cerah lah ya. Supaya membaca teks kitab Wahyu pasal 20 itu tak perlu tafsir hermeneutik. Baca aja lah, di situ ada tulisan kebangkitan pertama, kebangkitan kedua. Jelas, jangan langsung ditambahkan, oh berarti ada kebangkitan ketiga. Aduh bodoh kali orang ini nih, malu-maluin ah. Saya mengakhiri di situ aja deh, ntar. Oke, terima kasih untuk Pak Eli Tamunan yang telah memberkati kita dengan presentasinya.